Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang DML, yaitu Data Manipulation Language, di mana di sini itu kita ngebahas fokusnya tentang perintah insert, update, delete, sama select. Kita langsung masuk ke dalam perintah insert, di mana kalian harus masuk dulu ke sumnya sini, terus habis itu kalian klik start di Apache sama MySQL, habis itu kalian klik shell, nanti kalian bakal masuk ke shell sini. Terus di sini kita ketik MySQL spasi -u spasi root. Nah, kalau udah kayak gini terus habis itu enter. Di sini kita buat database baru karena database yang kemarin kan kita hapus. Dengan cara create database, namanya lepti underscore sbd titik koma enter. Oh, dia udah ada ya, berarti nanti kalian buat namanya lepti underscore sbd kayak gitu ya. Terus saya langsung masuk ke use aja. Nah, di sini kita buat dulu tabelnya dengan cara create table pakai nama kalian underscore mpm. Terus kita buka kurung, enter. Di sini kita masukin nomor dengan tipe datanya itu pakai integer. Intervalnya 2 aja, dia termasuk dalam primary key. Kita buatnya koma, terus enter. Kita masukin nama menggunakan varchar, dia intervalnya itu 20, koma, enter. Kita masukin npm dengan menggunakan char, intervalnya 8, koma, enter. Kelas dengan menggunakan varchar, intervalnya dia 5. Oke, karena di sini kita mau tutup kolomnya, kita kasih tanda kurung tutup itu, terus habis itu kita titik koma lagi, enter. Nah, kalau udah kayak gini, cara untuk ngeceknya kita pakai dash nama tabelnya titik koma. Sorry, nama table bukan nama database. Oke, kita di sini selanjutnya itu masuk ke materinya, yaitu perintah dari DML-nya, dimana di sini kita akan bahas tentang insert. Di sini langsung kita praktekin ya untuk caranya. Misal kita mau masukin keterangan dari masing-masing field yang udah dibentuk tadi. Di sini kita buat sesuai dengan apa yang udah ada di materi, yaitu kita pakai insert. Itu nama tabelnya.
Nah, jadi di sini dibentuk pertama itu ada nomornya, nomor 1, terus habis itu nama Nabila, NPM-nya sekian, dan kelasnya sekian, kayak gitu. Ini kita urutin sampai terdapat 5 data. Nah, di sini kan kita udah masukin 5 data berdasarkan field yang udah dibuat sesuai ya. Di sini ada nomor dari 1 sampai 5, nama dari Nabila, Salma, Nafisa, Nanda, Pipo, NPM-nya dari 1 sampai 5 dan kelasnya dan gak berurutan. Di sini misal kondisinya kita mau nambahin ini kita masih di insert ya. Kita mau nambahin 1 data lagi di bawah nomor 5 kayak gitu. Dengan cara kita menggunakan perintah yang sama, yaitu kita pakai insert into, kita tulisin nama tabelnya yang mau kita masukin, terus habis itu kita masukin datanya, jadi dia nomor keberapa, misal dia nomor 6, terus namanya namanya Wanda, koma, NPM-nya dan kita masukin kelasnya. Setelah itu kita kasih titik koma, enter. Nah, di sini kita bisa ngecek lagi apakah datanya udah ke input atau belum dengan cara menggunakan perintah select ini, enter. Nah, di sini udah ya. Yang tadinya itu dia punya 5 data, di sini dia ada 6 data kayak gitu. Selanjutnya, nah, untuk perintah insertnya udah ya. Jadi pertama di sini kalau misalnya kita mau masukin data-datanya itu satu persatu,
kita bisa pakai insert into nama table, terus value. Di sini kita masukin satu data aja. Tapi kalau kita mau langsung banyak, kita bisa masukin dengan cara yang kayak gini. Jadi langsung koma, habis itu kita tambahin field-field selanjutnya yang mau kita isi kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam perintah update, di mana kita bisa mengubah sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Misalnya saya di sini mau mengubah nama Nanda, ada tambahan di nama Nanda di nomor 4 ini. Kita bisa ubah dengan menggunakan perintah update. Terus kita masukin nama tabelnya. Selanjutnya kita bisa kasih set. Terus habis itu kita masukin kolom. Jadi kolomnya ini kan yang mau diubah nama. Berarti kita buat di sini nama. Nama sama dengan, misal mau diganti jadi nama mau diganti jadi Sasa. Terus kita kasih kondisi di mana itu berdasarkan si fieldnya yang nomor sama dengan 4, titik koma, enter. Nah, karena di sini udah dirubah ya, jadi update pada tabel Nabila 554433 untuk setnya di bagian kolom nama itu diubah menjadi Sasa, di mana itu terdapat pada kolom nomor di angka 4 atau urutan keempat. Kita select dulu, enter. Nah, di sini udah berubah ya, yang tadinya namanya Nanda jadi Sasa kayak gitu. Selanjutnya, misal kondisinya kita mau merubah bukan cuma satu aja yang dirubah, kan tadi cuma satu aja, satu data aja yang dirubah. Misal kita mau merubah semua nama kelas, ini kan nama kelasnya berantakan. Misal di sini semuanya tingkat 4 dan kelasnya 4IA 20 semua. Jadi kita bisa ubah dengan cara menggunakan perintah update. Terus kita masukin nama tabelnya. Terus kita pakai perintah set, karena di sini yang mau kita ubah kelas, berarti kita masukin kelas sama dengan kita ubah dia mau diubah jadi kelas berapa. Misal tadi 4IA 20, titik koma, enter. Nah, di sini kan udah keubah. Untuk ngeceknya kita pakai perintah select tadi, enter. Nah, ini ya perbedaannya. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah satu data aja, kita bisa pakai perintah ini, jadi update nama tabelnya, set apa yang mau diubah, terus kita kasih kondisinya. Kondisinya itu dia ada di mana letaknya, kayak gitu, di field sebelah mana. Sedangkan kalau misalnya kita mau ngubah satu kolom, kita bisa ubah dengan menggunakan update, terus habis itu kasih nama tabelnya. Oke, untuk perintah update-nya udah. Sekarang kita masuk ke dalam perintah delete, dimana di sini untuk menghapus. Misal kondisinya saya mau menghapus satu data nama atau satu data. Misal di sini kondisinya saya mau menghapus satu data aja. Misal yang mau saya hapus di sini itu adalah people. Nah, di sini kita bisa pakai dengan menggunakan perintah delete from nama tabelnya Nabila 554433. Kita kasih kondisi dengan menggunakan where, di mana itu terdapat pada kolom nomor nomor 5. Atau kita pakai nama aja deh. Ini titik koma, enter. Nah, untuk ngeceknya apakah udah terhapus atau belum dengan menggunakan select seperti biasa,
enter. Nah, di sini ya bisa dilihat bahwa yang tadinya ada datanya 1 sampai 6, di sini juga 1 sampai 6 tapi nomor 5-nya hilang. Seperti itu. Selanjutnya ini perintah select. Perintah select itu dimana untuk menampilkan. Dari tadi kan kita udah pakai ya untuk menampilkan data dengan menggunakan select bintang from nama tabelnya kayak gitu. Oke, untuk perintah select ini itu bisa digunakan dengan cara ini ya, untuk melihat semua tabelnya, tapi kita juga bisa memilah mana yang sekiranya perlu untuk dilihat aja kayak gitu dengan cara menggunakan select operator ini gitu di sini. Nah, misal di sini kondisinya saya mau melihat data di mana dia itu yang lebih dari 2. Misal di sini kita bisa pakai perintah select bintang from nama tabelnya Nabila underscore 554433. Terus kita bisa masukin kondisinya di mana itu yang mau dilihat lebih dari 2. Titik koma enter. Di sini ada yang salah di kondisinya. Jadi di mana nomornya, kondisinya di bagian nomor itu lebih dari 2 kayak gitu. Enter. Nah, kayak gini ya. Kan tadi perintahnya itu kita minta yang dilihatin yang lebih dari 2 aja. Maka yang lebih dari 2 kan 3. Berarti 3 sampai hasilnya 6 itu terlihat semua kayak gitu. Misal di sini kita membuat ada 2 kondisi, dimana yang mau dilihatin itu lebih dari 1 dan kurang dari 4 gitu. Lebih dari 1 dan kurang dari 4. Nomor kurang dari 4. Enter. Nah, jadi yang kelihatan di sini adalah data nomor 2 dan 3 aja kayak gitu, karena yang lebih dari 1 dan kurang dari 4 adalah 2 dan 3, seperti itu. Nah, di sini ada karakter khusus. MySQL menyediakan karakter khusus untuk operator like, yaitu karakter underscore atau garis bawah dan persen. Nah, untuk tanda underscore ini itu merupakan karakter ganti yang cocok untuk satu karakter apa saja. Sedangkan untuk yang lambang persen itu merupakan karakter ganti yang cocok untuk karakter apa saja dengan panjang karakter yang tidak terbatas. Di sini ada contoh-contohnya, kita bisa pakai persen dan underscore dan fungsinya yang berbeda-beda seperti ini. Misal di sini saya mau cari data dengan nama yang awalannya itu S dengan cara menggunakan perintah select tanda bintang from nama tabelnya Nabila underscore 554433. Kita kasih kondisi di mana nama, karena sekarang kita lagi masuk ke dalam nama, terus habis itu kita ketikkan like, kita kasih tanda petik S. Enter. Nah, di sini keluar ya, yang awalannya S itu ada 2, yaitu Salma sama Sasa kayak gitu. Nah, misal saya mau cari yang akhirnya di sini akhirnya A semua ya. Misal saya mau cari yang akhirnya itu I, coba deh. Dengan menggunakan perintah yang tadi, tapi I S-nya itu ditutup, terus kita ganti I di belakang lambang persen. Enter. Nah, di sini empty ya. Kenapa? Karena berdasarkan data yang ada itu nggak ada. Data-data yang belakangnya itu namanya huruf I kayak gitu. Misal kalau misalnya saya carinya belakangnya huruf A,
Nah, di sini keluar semua data karena semua data yang saya inputkan tadi itu belakangnya A semua, kayak gitu. Oke, untuk penjelasan dari pertemuan 2 cukup sampai di sini aja. Nanti kalau misalnya ada yang bingung bisa kalian tanyain. Untuk aktivitinya kalian bisa ikutin video ini ya. Nanti sepanjang perubahan yang ada, tolong di screenshot aja. Untuk strukturalnya bisa kalian lihat nanti di dalam aktivitinya, kayak gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.